Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhibinal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Muzadid, Bapak Haji Widi dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati para asatid, para huzat, para ustazat, ya, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya, bersyukur kita Allah hidupkan pagi hari ini. Kita berarti punya dua kesempatan nih Bapak Ibu sekalian. Pertama kesempatan mohon ampun atas semua dosa kita. Yang kedua kesempatan untuk melakukan amal soleh. Yang ini merupakan nikmat yang luar biasa yang didambakan oleh saudara-saudara kita yang sekarang sudah dikubur. Gitu. Jadi hari ini Allah kasih kembali kita kebahagiaan, modal untuk kita bisa bahagia dunia dan akhirat insyaallah ya. Dan semoga Allah wafatkan kita ya dalam kondisi husnul khotimah ya. Karena kata Rasulullah Pak, kalau kita diizinkan sholat subuhnya berjamaah dan ternyata ajal kita hari ini sampai, insyaallah kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Jadi Masya Allah, ini diawali kehidupan ini dengan nikmat yang luar biasa, diizinkan kita bisa hadir di sini. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini tentang maafkan dan jangan marah. Gitu. Jadi banyak orang bermasalah dalam kehidupannya, ya tegang hidupnya, ya terhambat potensinya gara-gara dia menyimpan amarah, menyimpan dendam, menyimpan kesedihan, kekecewaan terhadap takdir hidupnya. Gitu. Dan ini bahaya. Ya. Akhirnya apa? Kehidupan kita jadi sempit. Hidup yang begitu indah yang didambakan oleh saudara-saudara kita yang sudah dikubur jadi nggak indah gara-gara kita menyimpan dendam, menyimpan kebencian itu. Nah, kenapa tema ini diangkat? Karena saya melihat dalam prakteknya, dalam menangani kasus-kasus di tempat kami di Rumah Terapi Quran Madani, banyak orang-orang walaupun dia soleh tetapi pemarah, walaupun dia soleh-solehah Bu, ya, tetapi dia menyimpan dendam. Orang yang menyimpan dendam itu, ya bahayanya pertama, dendam itu terlarang, dilarang oleh Allah. Di surat Ali Imran 133, Allah katakan ada 4 ciri orang yang akan masuk surga. Jadi kita harus memiliki 4 ini. Ini surat Ali Imran ayat 133. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kita diminta sama Allah bersegera menuju ampunan Allah, hadiahnya surga seluas langit dan bumi diberikan kepada orang bertakwa. Apa syaratnya? Pertama, alladzina yunfikuna fis sarai wad dhara, yang mau berinfak di kala lapang maupun di kala sempit, di tanggal muda maupun tanggal tua, senang berbagi ya. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz, dan mampu menahan marah. Jadi kalau mau masuk surga, jangan pemarah. Gitu. Nah yang ketiga yang lebih berat nih. Wal 'afina 'anin nas, dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Jangan dendam. Gitu. Dan ini sunnah terbesar ya dari Rasulullah yang banyak ditinggalkan. Ya nanti kita bahas detailnya nih. Nah yang keempat, waladzina idza fahalu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfirullah. Jadi syarat keempat kata Allah, kalau kita bikin dosa, buru-buru taubat, buru-buru istighfar gitu. Nah yang dua ini, yang jangan marah dan jangan dendam inilah yang sering kita abaikan. Kenapa? Dengan alasan kebenaran, dengan alasan harga diri kita diinjak-injak itu. Nanti kita lihat bagaimana Rasulullah bersikap terhadap ini dan seharusnya kita meniru beliau. Gitu. Kalau kita ingin tadi apa? Hadiahnya surga seluas langit dan bumi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya dendam itu adalah sampah jiwa. Dia adalah kotoran yang kalau ada di tubuh kita bahaya. Orang yang menyimpan dendam itu dia akan sakit
sakit hatinya, sakit fisiknya. Ya. Dan bahayanya ini, saya ada pasien 90 tahun. Ya. Jadi sudah 9 tahun, sudah pikun, yang diucapin adalah kurang ajar si Anu. Jadi kekecewaannya dengan ponakannya. Terucap terus, ini kan bahaya gitu. Ya. Itu terjadi kenapa Pak? Karena dia menyimpan itu. Kekecewaan dia, ya. Ini ibu-ibu. Ya. Terus ada lagi, orang sakit, ya, usia baru 47, tetapi semua indikator kesehatannya buruk. Kolesterolnya di atas 250, ya, asam uratnya di atas 10, gula darahnya dia bilang 600, bermasalah. Ternyata dia menyimpan dendam sama mertuanya. Sudah 5 tahun, istrinya dilarang ke rumah orang tuanya. Sedih gak Pak? Ya. Dampaknya apa? Sakit dia. Itu bahayanya. Jadi, ya, kita harus memahami bahwa dendam ini adalah sampah jiwa dan dia berefek kepada apa? Kepada jiwa kita akan sakit. Orang yang dendam itu jiwanya tegang, sensi, bawaannya seujon aja. Jadi mudah karena dia tegang, jadi mudah marah dampaknya. Nah ini bahayanya itu. Padahal ya Allah dan Rasulnya menginginkan kita itu apa? Wal afina 'anin nas, mau memaafkan orang lain. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya, arah pembicaraan kita pagi hari ini ya. Jadi harapannya Pak, hari ini kita bisa mengevaluasi diri kita Pak, istri kita. Karena Bu, yang paling banyak menyimpan kesedihan itu ibu-ibu. Gitu. Ibu-ibu kalau menyimpan kesedihan, apalagi stres dengan suami, ya itu galak sama anaknya. Jadi Pak, kalau istri kita galak Pak, itu lagi stres sama Bapak. Dan termasuk di anak-anak kita. Karena orang kalau sudah menyimpan kesedihan, menyimpan kekecewaan, ya itu dia akan bermasalah dalam kehidupan. Akan sempit hatinya. Potensi dirinya akan terhambat. Kenapa? Karena jiwanya tegang. Jadi bawaannya siaga terus gitu hatinya. Enggak rileks. Ya. Dan orang-orang yang pemarah, yang menyimpan dendam, secara fisik aja wajahnya enggak simetris. Kelihatan. Ya. Nah ibu-ibu, walaupun masih muda Bu, kalau ibu menyimpan dendam, menyimpan kemarahan, kekecewaan, kesedihan, jadi kelihatan tua. Ya. Mau pakai bedak merek apapun nggak ngaruh Bu. Gitu. Nah, artinya penting bagi kita memahami tema ini. Ya. Jadi stressingnya adalah bagaimana kita bisa bahagia, memaksimalkan potensi kita dengan kita menghilangkan dendam. Nah kita awali dengan ini. Dalam kitab An-Nawadir, karya Syekh Sihabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Misri Al-Qalyubi As-Syafi'i. Jadi beliau ini pengarang kitab ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Beliau menuliskan dialog antara iblis dengan Firaun. Ya. Jadi kira-kira dialognya adalah, kata iblis, Firaun, lu keren bener gitu. Ya, keren, berani, ngaku apa? Firaun ngaku apa Pak? Ngaku sebagai Tuhan. Aku aja yang lebih berpengetahuan, lebih kuat, ya. Dari kamu nggak pernah ngomong itu. Ya, kamu berani-beranian. Kata Firaun, oh kalau gitu saya harus tobat itu. Kata iblis, jangan. Kalau kamu tobat nanti kamu akan dipermalukan oleh rakyatmu, oleh musuh-musuhmu. Nah di akhir dialog dikatakan, tahu nggak kamu? Siapa orang yang paling buruk dari kita berdua? Ini top level Pak ya, Bu. Iblis dan Firaun. Ya, orang yang Allah hinakan. Siapa yang lebih buruk dari dia? Yaitu orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain. Jadi bahaya. Anggapnya dirinya orang soleh aja karena rajin ke masjid, tetapi nyimpen dendam. Ya, dengan orang lain ini bahaya. Nah, sebelum kita bahas tentang jangan dendam, bagaimana kita menghilangkan ini, saya mau menyampaikan hasil survei terkait marah. Ya, saya bikin survei terkait tentang marah. Ada 220 responden yang mengisi ini. Dan 90% yang isinya adalah orang-orang model Bapak Ibu. Yang soleh, yang soleha gitu. Karena di-share-nya di grup-grup kajian. Gitu. Nah, jadi kita lihatin datanya. Ya. Seberapa Anda sering marah? Kita lihat Pak, seberapa sering? Ada yang hampir setiap hari, ada yang sepekan sekali. Yang setiap hari itu 31,8% gitu. Ya.
Jadi kalau di total antara yang hampir setiap hari, sepekan sekali, 2 pekan sekali, itu totalnya berapa? 31 tambah 22, jadi 100 dikurang 37%. Jadi sekitar 70-an%, ya hampir 70% orang yang sering marah. Nah terus kepada siapa Anda sering marah? Yang pertama terbesar itu kepada pasangan. Kalau bapak-bapak seringnya kepada istri, ya ibu-ibu seringnya kepada suami, sama anak, sama rekan kerja. Nah, kenapa kita seringnya sama ini? Ternyata karena ada rasa ujub di diri kita, Pak. Merasa lebih baik. Coba aja perhatikan, orang kaya sama orang miskin lebih sering marah mana? Halo? Orang kaya. Atasan sama bawahan lebih sering marah mana? Atasan. Suami sama istri sering lebih mana, Bu? Bu, ini curhat, Bu. Sungguh terlalu katanya. Kalau sampai istri, Pak, faktanya yang sering lebih marah itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu seringnya menyimpan kesedihan. Gitu. Ya. Jadi yang sering lebih marah itu bapak-bapak. Kenapa bapak-bapak sering lebih marah padahal, ya? Iya karena ujung. Padahal Pak, bapak kalau bosnya salah, terus marah bapak diem aja. Giliran istri salah sedikit aja marah gitu. Ya. Kenapa? Karena di dalam diri kita merasa bos kita itu di atas kita. Gitu. Sementara istri kita itu di bawah kita. Gitu. Jadi ada rasa apa? Merasa lebih baik. Ujub. Ya. Ujub itu Pak, bedanya apa sama sombong? Ujub itu kita nggak ucapin. Di dalam diri kita merasa lebih baik. Kayaknya saya paling soleh, saya paling ganteng, paling kaya, paling hebat, paling pinter. Di dalam diri, ya tidak terucap, maka itu sudah masuk ujub. Kalau terucap jadinya apa? Takabur, sombong. Gitu. Ya. Ibu-ibu juga bisa begitu. Bisa ya benar, ada ibu-ibu yang lebih pemarah dibanding suaminya. Ketika ibu diuji sama Allah, gajinya lebih gede, penghasilannya lebih banyak. Atau ibu merasa saya ngaji melulu, suami saya nggak pernah ngaji. Udah, ibu paling soleh aja. Banyak bapak-bapak curhat gini, Bu, istri saya diizinin ngaji, bukannya dia berubah, malah saya terus yang suruh berubah katanya. Pulang ngaji, Mas, kamu kata ustadznya harus begini. Pak, ada yang begitu Pak? Istrinya diizinin ngaji, pulang malah bapak yang dinasihatin suruh berubah, bukan istri bapak. Kasihan dia kalau gitu ya. Ya. Nah, selanjutnya, apa yang sering menyebabkan Anda marah? Yang terbesar 41,4% adalah kecewa karena tidak sesuai harapan. Nah ini kaitannya dengan keimanan nih. Ya, orang yang kurang yakin sama Allah akan mudah kecewa dengan hasil hidupnya, dengan takdirnya gitu. Terus tersinggung dengan perkataan atau sikap seseorang. Nah ada yang unik nih, nggak jelas sebabnya gitu. Ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, apakah Anda menyesal setelah marah? Rata-rata menyesal. Tapi ntar 3 hari, seminggu marah lagi. Nyesel lagi, marah lagi. Nah ini butuh diruqyah ya, kalau begini nih. Ya, ada yang numpang hidup berarti itu Bapak. Yang mengendalikan ya jiwa kita. Ya. Terus apakah Anda tahu bahwa marah itu dilarang kecuali karena urusan agama? Kita lihat 92,2% itu tahu marah itu nggak boleh, tetapi marah. Jadi penting kita evaluasi Pak, tanya sama istri Pak, sama anak, apakah saya pemarah? Karena kalau kita pemarah, bahayanya apa? Terhalang masuk surga. Ya. Jadi marah itu terlarang, kecuali urusan agama. Kalau Allah dan Rasulnya yang dihina, kita wajib marah. Gitu. Nah, selain hal itu, kita dilarang untuk marah. Gitu. Nah, apa sih bahayanya marah? Yang pertama, merusak hubungan antar manusia. Organisasi apapun, kalau pengurusnya, apalagi pimpinannya pemarah, udah bubar itu. Nggak ada yang mau orang dimarahin. Jadi berjarak, hati itu berjarak. Kalau dalam kepengurusan sebuah organisasi itu ada yang pemarah. Ya. Makanya pernah lihat Bapak Ibu, suami istri berantem. Kita pelakunya gitu kan. Jaraknya cuma 1 meter, 2 meter, ngomongnya pelan-pelan apa keras-keras Pak ngomongnya? Keras-keras. Kenapa? Karena hatinya sudah jauh. Walaupun jaraknya dekat, serumah, tetapi kenapa dia ngomong keras? Karena dalam persepsinya itu jaraknya jauh. Jadi bahayanya pemarah itu, sering berantem itu hati jadi keras. Jadi jauh berjarak. Nah cara setan memisahkan suami istri itu dengan cara apa? Dibikin sering miskomunikasi, salah persepsi, suujon supaya apa? Supaya berantem. Dan akhirnya apa? Jadinya hatinya berjarak. Ya.
Jadi merusak hubungan antar manusia, bahaya marah itu. Ya. Terus yang kedua, hati jadi keras. Orang pemarah itu hatinya keras. Ini bahaya. Jadi jangan sampai ya kita membiasakan diri. Orang yang pemarah ini sulit dinasihati. Nah, nanti kita lihat kenapa sih kita mudah marah ya. Yang berikutnya, bahaya marah adalah terkena ain. Ain tahu Pak ya, pandangan mata. Jadi dari gejolak jiwa kita terlempar ain kita ini kepada seseorang. Bisa karena apa? Karena marah kita dengan orang lain. Ya, jadi surveinya ini kebanyakan, mohon maaf ya, ini guru. Guru pemarah itu sangat potensi kena ain. Saya ada beberapa kasus ya, tapi memang nggak banyak, hanya belasan yang baru ketahuan sakit kanker, tapi langsung stadium 2 dan ternyata itu karena ain. Orang kalau kena ain Pak, itu mau diobatin kayak apapun nggak bakal bisa sembuh. Nah ain itu bisa terjadi karena gejolak marah, hasad, atau karena didecak kagumin orang tanpa memuji Allah dulu, tanpa mendoakan keberkahan. Ibu-ibu ya selfie di-upload, kata temennya cantik amat gitu. Nah itu lepas langsung tuh ain. Udah, akhirnya wajahnya jadi gelap, jadi sakit. Dan itu sulit sembuh kalau kena ain. Jadi kalau kita pemarah, akhirnya banyak orang kesel sama kita. Mungkin karena dia nggak berani, karena dia bawahan kita. Tetapi ainnya lepas. Ya. Bapak evaluasi aja, yang Bapak kenal, dia pemarah, lihat akhir dari kehidupannya. Itu pasti masalah, pasti pesakitan. Gitu. Jadi ya hindari ini. Ya. Karena bahaya kita bisa terkena ain. Yang keempat, terkena penyakit degeneratif. Yang terbesar apa? Kalau kita pemarah, stroke. Ya. Jadi orang-orang yang pemarah itu tensinya jadi meningkat. Apa istilahnya Pak? Darah tinggi. Darah tinggi bertahun-tahun itu akan menyebabkan stroke, pecah pembuluh darahnya atau tersumbat pembuluh darahnya. Jadi ini bahaya kalau kita marah. Dan yang kelima, dan ini yang paling berbahaya, terhalangi kita masuk surga. Bisa dipahami Pak ya? Itu bahayanya kita kalau kita pemarah. Nah, kita evaluasi sekarang diri kita. Ada 4 tipe manusia nih terkait marah ini. Yang pertama, ada yang cepat marah, cepat sadar. Ini nggak baik. Iya dong, nggak apa-apa dong saya cepat marah, mudah marah kan saya cepat ini, cepat baik. Nggak boleh yang gitu. Judulnya tetap marah. Ini tidak baik. Ada yang cepat marah, lambat sadarnya. Ini buruk ini. Nah, ada yang lambat marah, tapi lambat sadarnya. Ya, ini kurang terpuji. Kan ada, orangnya kalem gitu, tapi giran disenggol, 3 bulan kita nggak ditegur gitu. Ya, jadi kalau kita model seperti itu masih kurang terpuji. Yang bagus gimana? Lambat marah. Kalau marah cepet maafin, cepet sadar dia gitu. Nah ini yang terpuji. Ya. Nah, kenapa kita mudah marah? Ya. Pertama karena jahil. Bukan iseng ya jahil ini, tapi karena mohon maaf ya karena bodoh. Enggak tahu. Kita kan seringkali bilang gini, wajar dong saya marah, habis dia menjolimi saya gitu. Dia nusuk saya dari belakang gitu kan. Dengan alasan ya seolah-olah benar itu, akhirnya kita jadi marah gitu. Ya. Ini kita lihat ini ya. Ada kisah Nabi Yunus. Kalau kita tadi untuk orang-orang yang berdalil seperti itu. Nabi Yunus itu kata Allah di surat Al-Anbiya ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jannuni idh dhahaba mughadiban. Dan ingatlah kisah Zunnun. Jadi Allah tidak menyebut namanya. Ya, disebutnya Junnun, tapi para ulama paham ini adalah Nabi Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Ya. Fazanna allan taqdiru alaihi fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Jadi ketika Nabi Yunus ini pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit, akan menyulitkan hidupnya, gitu. Jadi sama Allah diancam gara-gara Nabi Yunus ini marah. Apanya hukumannya? Dimasukin ke dalam perut ikan paus. Padahal Nabi Yunus kalau menurut kita benar gak alasannya? Bisa jadi benar menurut kita. Kenapa? Karena umatnya sudah didakwahi ya tidak mau taat sama Allah. Ya udahlah saya pindah wilayah aja deh dakwahnya gitu.
Padahal belum ada SK-nya. Beda sama Rasulullah. Dari Mekah pindah ke Madinah ada SK-nya. Dia nggak ada SK-nya. Main pergi sendiri aja sama Allah dihukum. Karena dia baper. Bapak Ibu yang sering keluar grup, gara-gara kesel nih ngomong politik melulu gitu kan. Ya, ini nggak asik nih grupnya nih. Atau kecewa. Ya, akhirnya kita keluar grup. Hati-hati. Kita akan dibikin sama Allah, hidupnya jadi sempit. Mungkin levelnya, kadarnya bukan dimasukin ke dalam perut ikan paus. Tapi hidup kita jadi sempit. Dengan masalah-masalah kehidupan kita. Gitu. Bisa dipahami ya? Jadi dengan alasan kebenaran aja ini Nabi Yunus sama Allah nggak boleh. Ya kita balik lagi. Yang kedua, kenapa orang marah? Karena tidak yakin kepada Allah, ragu, ya, tidak ikhlas. Padahal janji Allah itu apa? Surga bagi orang yang tidak pemarah. Tapi karena nggak yakin kepada Allah, maka akhirnya dia ragu. Ini Pak, indikasi keimanan seseorang itu dilihat dalam ini. Ini indikator keimanannya. Ini supaya Bapak Ibu bisa memahami ya. Untuk mengukur keimanan kita seperti apa sih. Karena kecenderungan kita itu selalu takjub dengan diri kita gitu. Apalagi kalau kita diberi izin sama Allah banyak amalnya. Tapi kita lihat di sini. Ya. Indikator keimanan kita, kata Allah ya, di surat Yunus ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu dia tidak ada kekhawatiran terhadap masa depannya. Enggak takut dengan masa depannya. Enggak bilang begini nih, aduh saya sudah tua nih, anak masih kecil-kecil, gimana nih nanti masa depannya. Enggak ada orang beriman itu. Terus yang kedua, di hatinya tidak sedih dengan takdirnya. Ini kayak saya di komplek ini paling susah. Belum punya mobil, yang lain mobilnya bagus-bagus. Sedih dia. Ini kayaknya orang-orang kayaknya pada bahagia nih, apalagi Desember kemarin. Ya, pada jalan-jalan nih, suami saya kok nggak ngajak jalan-jalan. Nah, itu kalau kita begitu, itu tanda kita sebenarnya belum yakin 100% sama Allah. Karena kata Allah, yang bisa seperti itu, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak takut dengan masa depannya, tidak sedih dengan takdir hidupnya, itu siapa dia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang dia beriman, yakin kepada Allah dan dia bertakwa. Artinya logikanya untuk memahami ayat ini, kalau kita benar-benar yakin sama Allah, kita bertakwa kepada Allah, maka harusnya tidak ada lagi kekhawatiran kita terhadap masa depan. Tidak ada lagi kita sedih dengan takdir kita. Karena kata Allah apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak akan diuji kecuali pasti sanggup. Jadi ujiannya pasti berakhir. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ada masalah, tenang aja, badai pasti berlalu. Sesederhana itu memahaminya. Tapi gara-gara tadi apa? Kita nggak yakin sama Allah, akhirnya apa? Ragu terus, baperan terus, akhirnya menyimpan ya kekecewaan, kesedihan. Terus yang ketiga, tidak yakin kepada takdir Allah. Orang kalau tidak yakin kepada takdir Allah mudah kecewa. Rasulullah pernah sedih. Sudah hampir 10 tahun dakwah di Mekah. Berharap kan yang ikut itu para konglomerat. Orang kaya para konglomeratnya Quraisy. Abu Sufyan, ya semuanya lah. Ya. Tetapi takdir Allah yang ikut malah kebanyakan budak. Terus hampir 10 tahun pengikutnya dikit. Gitu. Kan biasa gitu kan kita kan, waduh gimana nih gitu. Ya. Ada rasa sedih, kecewa, turunlah surat Nuh. Surat Nuh itu Allah memberi pembelajaran kepada Rasulullah dan kepada kita umatnya bahwa urusan takdir itu, urusan hasil itu urusan Allah. Karena Nabi Nuh itu dakwahnya bukan 10 tahun, tetapi berapa lama Pak? 1000 tahun dikurang 50. 950 tahun, bukan lama, lama banget. Berapa pengikutnya? 80-an, nggak sampai 100 ya. Artinya kok dikit banget. Kalau di sini ada bos kan nih, kalau orang-orang manajemen kan, lu ngapain aja kerjanya gitu, tidur lo gitu. 900 tahun berdakwah pengikutnya cuma 80 gitu. Ya. Tetapi yang harus kita pahami bahwa urusan hasil itu urusan Allah. Nabi Nuh ini dianggap gagal gak sama Allah Pak? Enggak, Nabi Nuh itu masuk dalam 5 nabi yang ulul azmi, yang azamnya, kesabarannya, kegigihannya dalam berdakwah itu tinggi. Kata Allah di Quran itu Nabi Nuh itu dakwahnya laila wa nahar, siang dan malam. Kalau kita dakwahnya kapan Pak?
Sabtu dan Minggu. Senin sampai Jumat nyari duit gitu. Nabi Nuh enggak, tapi hasilnya kenapa dikit? Karena urusan hasil itu hak prerogatifnya Allah. Dan jangan kecewa dengan hasil, yang penting kita maksimal kayak Nabi Nuh. Maka Allah puji dia, sehingga kita yang selisih ribuan tahun dengan Nabi Nuh tahu ada Nabi yang namanya Nabi Nuh gitu. Ya. Jadi kalau orang mudah kecewa itu sebenarnya karena dia nggak yakin sama takdir Allah. Dianggapnya hidup itu kebetulan. Padahal hidup itu sudah ditentukan sama Allah. Ya. Kita hanya diminta apa? Ahsanu amala. Bersikap terbaik ya terhadap semua proses ikhtiar kita. Ini jangan dipahami, oh kalau gitu kalau sudah takdirin jadi malas. Jangan, jadi nanti kita masuknya dalam Qadariyah dan Jabariyah. Itu kata para ulama sesat. Nggak percaya sama takdir atau udahlah kan kita sudah takdirkan sama Allah. Kalau saya sekarang nggak sholat berarti memang ini takdir Allah gitu. Nah ini nggak boleh, sesat. Ya. Selanjutnya, kenapa mudah marah? Karena ujub, ria dan hasad. Hasad tahu ya? Iri. Jadi orang kalau ada rasa ujub, merasa lebih baik dari orang lain, itu sangat mudah dia marah. Kalau dia punya hasad, iri sama orang lain juga sama. Setiap kita itu potensi punya hasad, kata Rasulullah. Dan orang pandir itu memelihara hasadnya. Sehingga akhirnya dia kesal terus bawaannya. Nah orang hasad ini akan jadi marah. Cirinya gimana kita mengetahui hasad kita? Orang sering kita gibahi dia. Lagi enak ngobrol, dia datang, kita diem. Ya, ini penting dievaluasi. Kenapa kita marah nih? Jangan-jangan kita punya hasad. Atau ada ujub, atau ada rasa ria. Ya. Yang kelima, karena kita menyimpan dendam atau kesedihan. Ya, ya kita perdalam ini. Ya, tadi indikator keimanannya adalah orang beriman itu tidak boleh menyimpan dendam. Nah, saya mau jelaskan dulu bagaimana agar kita hidup itu semangat. Ini cara cerdas versi Rasulullah dalam hidup ini, ya. Supaya nanti Bapak Ibu bisa memahami tentang bagaimana kita menghilangkan dendam kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini pastikan apapun yang kita lakukan, aktivitas kita itu niatnya karena Allah. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini adalah pastikan apapun, termasuk hadir di sini, itu karena Allah. Karena berharap keridhaan Allah. Karena kalau tidak karena Allah, siap-siap aja kecewa. Ibu-ibu melayani suami, niatnya supaya suaminya nggak buka cabang, udah siap-siap aja kecewa. Ya. Akan baper terus, kecewa terus. Tapi karena Allah, apapun hasilnya kayak Nabi Nuh itu, nggak penting buat kita. Yang penting kita ahsanu amala. Niatnya karena Allah, terus kita maksimalin. Tapi pada dampaknya Pak, kalau kita niat karena Allah, jadi apapun jadi bahagia. Ya. Ini penting. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita evaluasi. Sudahkah kita beraktivitas karena Allah? Karena kalau nggak karena Allah, tidak akan ada dampaknya buat akhirat kita. Walaupun amal kita banyak. Dan hati-hati, beda tipis antara karena Allah dengan karena nafsu. Apa namanya Pak? Riya. Ya. Kita pernah bahas kan di sini, kalau nggak salah ada 3 orang yang di dunianya soleh, ya, ustadz, mujahid perang dan orang kaya yang dermawan, yang sering berinfak, tetapi nanti yang pertama kali diseret. Kenapa dia? Karena beribadah bukan karena Allah. Karena memang beda tipis. Kalau kita tidak evaluasi, ini sulit ya kita membedakan ini. Makanya selalu tanya, kenapa saya ada di sini? Kira-kira ada apa niatan apa kita? Apa yang memotivasi kita ketika kita semangat melakukan ini? Ini penting kita evaluasi. Kenapa? Karena pelajaran dari 3 orang ini orang soleh, ya. Mungkin seperti Bapak Ibu kehidupannya waktu di dunia. Tetapi ketika dia tidak mengevaluasi, akhirnya itu tidak diisipari. Kesalahan-kesalahan niat itu. Jadi kalau kita mau semangat apa Pak? Hidup, amal karena Allah. Yang kedua, orientasinya harus akhirat. Selalu mikir begini, ini saya ada di sini, saya sedang misalkan Bapak sedang kongko-kongko, ibu-ibu lagi ngobrol-ngobrol, ini ada manfaatnya buat akhirat saya. Kalau nggak ada manfaatnya, hati-hati. Ini jadi lagwi. Lagu itu terlarang. Ya. Lagi itu tahu ya, perbuatan sia-sia yang tidak ada manfaatnya buat akhirat kita. Gitu. Nah yang ketiga, kalau kita ingin semangat dalam hidup ini, ya anti baper adalah ridho dengan takdir Allah. Apapun hasilnya, karena hasil itu sudah Allah ya tentukan. Kita dibayar oleh Allah dari niat kita. Yang kedua apa? Dari cara kita. Makanya caranya jangan syirik sama Allah, jangan ada maksiat, jangan ada kejoliman di situ. Apapun hasilnya, kita diminta ridho.
Karena kita dibayar bukan dari hasil. Ya, pelajaran dari kisah Nabi Nuh ini ya, adalah kita dibayar bukan dari hasil. Dari apa? Dari niat kita, dari prosesnya. Ya, itu yang dimaksud dengan ahsanu amala. Ya. Nah, ya berikutnya, bagaimana kita supaya tidak dendam? Ini Pak, yang pertama, tadi yang saya bacakan di awal, ada 4 syarat kalau kita ingin masuk surga. Jadi menyimpan dendam itu terlarang. Jadi pemarah juga terlarang. Artinya kalau kita niat masuk surga, pastikan kita memiliki karakter itu. Jadi penting bagi Bapak Ibu mengevaluasi apakah kita ini pemarah atau enggak. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang seringkali kita pakai logika seperti ini nih. Ini surat Nur ayat 22 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'talil ulul fadli minkum wasa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan lagi kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Ayat ini turun untuk menegur Abu Bakar. Jadi Masya Allah Abu Bakar itu ya langsung bisa bisa dapat teguran Allah. Ini kemuliaannya Abu Bakar gitu. Jadi Abu Bakar itu ya berawal dari kisah hadisul ifki, berita bohong bahwa Bunda Aisyah dituduh berzina. Itu kan viral di Madinah. Abu Bakar mendapati ponakannya ya yang bernama Mistah bin Usasah itu sedang gosipin anaknya. Marah Abu Bakar. Itu kan Bu, kita kalau ketahuan jong digosipin tuh sama sini, marah kan kita? Ini anak kita digosipin Pak, dan gosipnya itu fitnah. Ya, dituduh apa? Berzina. Marah, wajar gak Pak marahnya Abu Bakar ini? Wajar, kalau menurut ya nafsunya kita gitu. Ya, jadi Abu Bakar ngancem akhirnya sama Mistah. Pokoknya nggak akan dikasih lagi uang bulanan. Gitu. Kenapa? Karena kamu berani-beranian gosipin anakku. Sama Allah ditegur dengan ayat ini Pak. Nggak boleh, kita disuruh apa? Wal yafu, maafin, wal yasfahu. Jadi 2 syaratnya. Maafin dan lapang dada. Dan balasannya apa kata Allah? Diampunin dosanya. Abu Bakar ketika ayat itu turun langsung nangis, langsung minta maaf sama Mistah, sama sepupunya, karena dia sudah ngancem gitu. Seringkali kita kan gitu kita, ya begitu tahu kita digosipin, kita dijolimin langsung pokoknya. Nah, ini mohon maaf ya kebanyakan ibu-ibu, ya pokoknya nggak dibikinin kopi lagi. Ya pokoknya. Jadi kalau kita seringkali model begitu, hati-hati Pak, kita akan apa? Disempitkan oleh Allah kehidupan kita. Yang Allah mau apa? Wal yafu wal yasfahu. Nah, kebanyakan kita mau maafin, didamain ya, sama ketua DKM didamain, ya. Tetapi kita masih nyimpen. Ini nggak boleh. Apa cirinya, Bu? Kalau kita masih nyimpen, cirinya apa? Kalau ketemu masih kesel. Terus kita masih suka ngomongin orang itu. Gitu. Ini bahayanya apa? Bahaya nanti kalau kita sudah pikun, kalimat-kalimat itu yang akan sering keluar. Bahaya. Gitu. Jadi yang Allah mau itu kita wal yafu wal yasfahu, udah lupain. Jangan disimpan. Ya. Habis kan saya digibahi gitu. Bu, Pak, Rasulullah Allah aja itu dihoakin. Apa hoak terhadap Allah? Allah kan diomongin, dipitnah. Apa? Allah punya anak. Jadi kalau kita merasa saya orang soleh nggak boleh ada yang gibahin saya, ya itu mimpi kita. Setiap orang itu ada yang hasad. Jadi 5 ujian orang beriman itu, kata Rasulullah, adalah salah satunya ujian hariannya adalah ada orang beriman, orang mukmin yang hasad kepadanya. Jadi sebaik apapun kita sudah berusaha, pasti akan ada yang nggak suka. Ada yang hasad minimal ada ghil. Gitu.
Jadi itu sudah biasa. Jadi nggak usah kita jadi baperan gitu. Karena Allah aja gitu. Rasulullah, ya, apa fitnah terhadap Rasulullah Pak? Tukang tipu, penyihir. Rasulullah saat sudah wafat, Abu Bakar nanya sama anaknya, apa amalan yang belum aku lakukan yang biasa Rasulullah lakukan? Kata Bunda Aisyah, itu setiap pagi Rasulullah ngasih makan pengemis buta di pasar. Udah besok aku akan lakukan itu. Datang ke pasar, tiba-tiba sampai pasar, ya, pengemisnya lagi teriak-teriak, jangan percaya Muhammad, tukang tipu Muhammad penyihir. Marah Abu Bakar, ya bergetar saking nahan marahnya, ya. Jadi tapi dia juga jadi bangga sama Rasulullah, dihina kayak gini tetapi masih dikasih makan. Nah karena Abu Bakar dalam masih marah, saat ngasih makannya nggak selembut Rasulullah. Si pengemisnya bilang apa? Siapa kamu? Saya yang biasa kasih makan. Kemana aja kamu? Sudah berapa hari nggak ngasih makan? Jadi diomelin. Ya. Terus begitu dikasih makan, kamu bukan yang biasa ngasih makan. Yang ngasih makan orangnya lembut. Nangis Abu Bakar. Nah pertanyaan saya Pak, kenapa Rasulullah dihina di pasar? Bapak bayangin ya, Bapak di pasar Royal ini diteriak-teriakin. Jangan percaya Pak Haji ini, gini. Pak, diapain sama kita kira-kira Pak? Ya, bisa kayak Rasulullah gitu. Nah pertanyaannya, kenapa Rasulullah melakukan itu Pak? Bisa bersabar. Karena tadi Rasulullah fokusnya akhirat. Nggak penting urusan itu. Bisa dipahami ya? Ya. Ini memang jujur aja, amalan yang sulit. Nggak marah, nggak dendam itu amalan yang sulit. Tapi ini syarat kalau kita masuk surga. Jadi jangan terlalu bangga dengan amal-amal kita kalau kita tipenya pemarah, tipenya masih suka nyimpen dendam. Ya saya maafin, tapi saya simpen. Ya. Ingat tadi, menyimpan dendam itu apa? Sampah jiwa. Ya. Kita akan sakit. Jadi jangan-jangan sakit hari ini tuh gara-gara kita masih menyimpan kekecewaan. Ya. Jadi bagaimana dong saya mengevaluasi saya ini masih menyimpan kekecewaan atau enggak? Kita evaluasi nih Bu. Ini mohon maaf ya, yang banyak menyimpan kesedihan, kekecewaan itu ibu-ibu. Ini Pak, kalau kita pengen tahu istri kita menyimpan kesedihan atau enggak, atau anak kita menyimpan kesedihan atau tidak, kita lihat ada gak dia cerita sesuatu yang dia bisa nangis. Bisa dipahami kalimatnya Pak ya? Jadi kalau dia menceritakan sesuatu, contoh nih, ya, ada seorang bapak, kata istrinya pemarah, ya, usianya 43 tahun. Dia pemarah. Kalau berantem itu apa-apa bilang cerai. Ya. Akhirnya saya diundang ya untuk mengatasi masalah ini. Coba aja diruqyah. Kata bapak ini saya sudah 5 kali diruqyah tidak bereaksi. Waduh. Ya. Coba bapak isi pari dulu. Ya. Dosa-dosanya karena Quran itu kata Allah wala yajidu zalimina ila khusara. Quran itu bagi orang-orang yang ada kejaliman nggak ngepe. Akhirnya saya jelasin terus dia isi pari. Dibacain Al-Quran baru mulai bergetar badannya. Padahal sudah 5 kali dia diruqyah tidak bereaksi gitu. Nah, karena baru pertama kali nggak selesai, ya karena sudah malam akhirnya selesai. Pekan depannya diterapi lagi. Saya tanya begini Pak, Bapak menyimpan kesedihan nggak? Karena orang-orang yang menyimpan kesedihan itu akan jadi buhul besar Pak di jiwa kita bagi sarang jin, bagi setan dari golongan jin untuk bersarang di tubuh kita. Masalah yang kita hadapi itu sebenarnya pasti berlalu. Tetapi setan pengennya kita itu menyimpan. Sehingga dia punya akses ke jiwa kita untuk apa? Ngaduk-ngaduk terus perasaan kita. Nah si bapak ini begitu saya tanya itu dia bilang, dia langsung nangis. Kenapa nangis Pak? Ya saya ingat waktu SMP saya dijadiin pembantu sama Pak D saya. Sehingga saya jadi menyimpan ya dendam sama Pak D saya. Jadi waktu SMP apa? Dijadiin pembantu. Jadi dia masih menyimpan dendam dengan Pak D-nya. Nah kenapa saya tahu dia masih menyimpan dendam? Karena cerita nangis. Ada lagi kisah ibu-ibu nih Bu. Jadi sudah ikut kajian, rutin kajian tapi masih pemarah. Ya mama masih suka pemarah gitu. Suaminya cerita ke saya, ya begitu dibedah, kenapa ibu masih marah gitu. Akhirnya dia cerita dengan nangis bahwa dia sedih. Bahwa 3 tahun ini dia harus ngontrak rumahnya. Padahal 30 tahun lebih, ya ibu ini sudah punya mantu, sudah punya cucu. Ya, 30 tahun lebih saya tinggal di rumah sendiri dan qadarullah suaminya kena tipu, akhirnya rumahnya harus dijual dan 3 tahun ini dia ngontrak. Jadi ketika dia masih menyimpan kekecewaan, kesedihan atas takdirnya ini, maka akhirnya apa? Tegang jiwanya. Jadi walaupun udah sering ikut kajian tetap aja ya kata suami dan anaknya dia pemarah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya dari cerita. Jadi jangan sampai ya kita tidak lapang dada dengan takdir Allah.
Karena itu menjadi sarang setan untuk mengendalikan jiwa kita. Mudah kita diarahkan kepada keburukan. Padahal janji Allah apa? Ujian itu pasti berlalu. Nah, orang yang tidak yakin ini akan disimpan baik-baik. Dan itu setannya terima kasih sama kita. Kenapa? Karena dia punya akses untuk terus membelenggu kita. Bapak Ibu akan terus dibuat mudah marah, mudah kecewa, ya, baperan dalam aktivitas hariannya. Ini bahaya. Mudah diaduk-aduk. Pak, orang yang menyimpan dendam itu, nanti saat ujian Allah datang lagi, yang bisa jadi kadarnya lebih besar, dia akan guncang. Bisa jadi dia tidak lagi mau melakukan kebaikan. Ya. Bahkan menjadi suami istri itu bisa jadi bercerai gara-gara apa tadi? Menyimpan kekecewaan. Jadi tinggal nunggu bom waktu ini meledak di dalam diri kita ketika kita tidak lapang dada, masih menyimpan kekecewaan. Nah, berikutnya nih. Ada perintah dari Allah ya terkait bahwa kalau ada yang ngeselin kita, kata Allah balas dengan kebaikan gitu. Ya, balas keburukan dengan kebaikan, dan ini peringatan dari waspada terhadap gangguan setan. Ya, kita lihat di surat Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Jadi tidaklah sama kebaikan itu dengan kejahatan. Idfa billati hiya ahsan, kata Allah. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Nanti kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nanti kamu akan kaget-kaget, orang yang tadinya ada permusuhan dengan kita tiba-tiba berubah jadi teman baik. Gitu. Kalau apa Pak? Kalau kita balas keburukannya dengan kebaikan. Ini perintah siapa Pak? Perintah Allah. Enak bener dia, ya. Udah gosipin kita di belakang kita, ngomongin kita, masa kita harus berbuat baik gitu. Saya udah senyum sama dia nggak senyum, masa saya harus berbuat baik gitu kan? Logika kita, ya memang begitu. Kenapa? Karena kata Allah gini, kita lanjutkan nih ayatnya nih. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Nggak akan bisa Pak kita itu baik sama tetangga yang ngeselin kita itu, ya nggak bakal bisa kecuali orang-orang yang punya kesabaran tingkat tinggi, kata Allah. Terus wa ma yulaqqaha illa zu hazzin azim. Nggak bakal bisa kecuali orang yang punya keuntungan yang besar. Ya. Nah, lalu Allah lanjutkan, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan satu godaan, maka mohonlah perlindungan Allah. Jadi Pak, ini peringatan buat kita. Kalau kita punya tetangga, punya teman yang ngeselin, terus kita pengen berbuat baik, bisikan setan apa? Jangan mau bos, enak bener dia, udah jahatin kita, masa kita bye-byein gitu kan? Ada rasa itu kan Pak? Ya, bodo amat lah, dia begitu, sama orang lain juga dia begitu. Gitu. Jadi selalu ada rasa berat kita untuk membalas keburukan orang itu dengan kebaikan, padahal ini perintah Allah. Ini ayat ini senada ya dengan surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200. Ketika Allah memerintahkan kepada kita huzil afwa wa'mur bil uf, jadilah pemaaf kata Allah, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Ya. Wa'arid anil jahilin, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Lalu kelanjutannya apa? Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Ini senada kan Pak dengan tadi yang surat Fussilat. Kalau kita pengen membalas keburukan orang dengan kebaikan, ya tetangga yang ngeselin ya, terus kita pengen bawain makanan, bawain duren, ya. Itu pasti ada yang bisikin kita, jangan bos. Bukan udah dihina. Masa harus baik-baikin dia gitu. Maka berlindunglah kepada Allah. Ya, karena setan itu akan terus ya membuat kita untuk tidak maksimal dalam ketaatan kepada Allah. Ragu dengan janji Allah. Yang terakhir nih. Ya. Kenapa sih kita harus maafin orang? Karena memaafkan kesalahan orang lain itu ini ada kisah. Ya, ini balasannya adalah surga, kisah sahabat Rasulullah. Jadi Rasulullah saat lagi ngumpul di Masjid Nabawi, tiba-tiba ngomong begini, sebentar lagi ahli surga akan datang. Enggak lama datang si Fulan gitu. Besoknya ngomong lagi, datang dia lagi. Sampai 3 kali yang datang orangnya sama. Abdullah bin Amr bin As penasaran, ini orang bukan ring satu Rasulullah, bukan sahabat yang dekat itu. Terus bukan veteran perang Badar. Kok bisa dapat kemuliaan, masih hidup, sudah dijamin masuk surga. Abdullah bin Amr pengen penasaran, pengen tahu apa amal orang ini gitu. Akhirnya dia pura-pura ada masalah, menumpang nginep di rumah orang tersebut.
nginep 3 malam, ternyata menurut Abdullah ibadahnya biasa aja, dia juga melakukan itu. Lalu ditanya, kamu kata Rasulullah dijamin masuk surga, apa amalan? Orang tersebut juga kebingungan. Saya juga nggak tahu apa ya, kenapa saya ini. Nah akhirnya pas Abdullah mau pulang, tiba-tiba dia bilang, oh ya saya ingat. Setiap mau tidur, ya saya maafkan orang-orang yang ngeselin saya. Orang-orang yang menjelmi saya maafkan. Setiap mau tidur. Nah gara-gara amalan ini, dia dijamin masuk surga padahal ibadahnya biasa aja. Ya Pak? Jadi memaafkan orang itu bukan sesuatu yang cemen. Cemen lo, masa nggak berani digituin diem aja gitu kan? Kalau kelakian kita tertantang tuh Pak kalau digituin gitu. Padahal memaafkan orang itu, Masya Allah, pahalanya surga. Rasulullah waktu putu Mekah mau berangkat ke Madinah, sudah berunding sama para sahabat di list nih, siapa-siapa saja yang wajib dibunuh. Kafir Quraisy yang jahat-jahat. Abu Sufyan, Suhail, Ikrimah, segala macam lah. Ternyata pas putu Mekah, ya, saat mau eksekusi Rasulullah teringat kisah Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Karena teringat kisah itu, akhirnya Rasulullah bilang begini sama kafir Quraisy, kalian saya maafkan, kalian bebas. Gitu. Jadi memaafkan ini Pak sunnah Rasulullah. Jadi kalau pengen menjalankan sunnah Rasulullah, ya ciri khas dari kaumnya umat Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad adalah apa? Tidak pemarah. Yang kedua apa? Memaafkan. Memaafkan itu bukan sesuatu yang lemah, tetapi ini adalah kekuatan jiwa kita ketika kita menundukkan nafsu kita. Karena nafsu itu pengennya kita itu meluapkan. Jadi kalau kita terbiasa ya meluapkan nafsu, maka kalau ada orang yang mengecewakan kita bawaannya pengennya nafsu aja, pengennya marah, pengennya meluapkan semua. Ya. Apalagi kalau ibu-ibu punya kemakan ini nih, perempuan katanya kalau sehari itu bisa 10.000 ke atas, sementara laki-laki 5.000 gitu. Jadi ini kan baru 3.000 nih, berarti saya boleh dong malah marah terus gitu. Ya hati-hati nih. Ya kenapa? Karena nanti jiwa kita akan keras, akan terus rendah dan ini memberikan setan akses untuk menggoda kita, untuk membelenggu jiwa kita sehingga kita terus kepada ke arah kenegativan. Dan dia menghiasi selalunya kita merasa baik aja, padahal kita menyimpan dendam. Terakhir ada nasihat ulama ini. Berbuatlah maaf, jangan dendam dengan siapapun. Ya, kita dan mereka akan meninggalkan dunia ini. Artinya kita akan mati. Jadi kalau kita mati dalam menyimpan dendam, ini bahaya. Karena kita sudah melawan perintah Allah. Yang bikin hidup kita selama ini sempit, mungkin karena kita tadi masih berat ya untuk memaafkan orang lain, masih menyimpan dendam. Dan jangan ada sifat dengki, iri, sifat dendam, walaupun orang tersebut tidak minta maaf kepada kita. Jadi ini Masya Allah nasihat yang menghujam ya. Ingat Pak, balasannya apa? Surga gitu. Jangan menyampaikan amal walaupun sekecil apapun, karena kita tidak tahu amal apa yang akan membuat kita masuk surga. Ya. Taib walam sawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah Ustaz.